Saja firman Tuhan ini akan menguatkan kita dan mengingatkan kita tentang apa yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita, mulai daripada umur kita yang kecil sampai pada hari ini. Ada tanda-tanda yang boleh terdengar oleh kita, yang boleh terlihat oleh kita lewat media. Itu semua mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Karena itu, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kami ambil dari Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-4. Kami harapkan kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-4. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab hari yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang berkata, lihatlah, Allah ada di tengah manusia, dan Dia akan hidup bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Dan Dia akan menghapus segala air mata mereka, dan malu tidak akan ada lagi pertanggungan atau tangis atau berpisah, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dari firman Tuhan yang kita dengarkan ini mengingatkan tentang harapan kita. Harapan itu adalah bagian daripada iman yang kita percayai, bahwasanya di satu saat ada sesuatu yang kita harapkan oleh Tuhan yang memberikan. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwasanya langit dan bumi yang baru akan datang, dan di sana orang-orang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini adalah dimulai daripada bagaimana Tuhan akan datang ke dunia. Tentu saja orang akan berpikir tentang kedatangan Tuhan adalah satu sukacita yang besar. Itu tidak. Tapi kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang menggetarkan. Bahkan sesuatu yang barangkali akan membuat manusia memandang ke langit dengan sesuatu yang tidak terpikirkan secara nalar. Boleh kita mendengarkan berita Turki Suriah yang dilanda gempa dahsyat. Gempa dahsyat itu di antara 7 sampai 9 skala Richter itu dahsyat. Karena dalam skala itu akan membuat tanah itu bisa menganga. Maka seperti firman Tuhan mengatakan, mereka akan jatuh kepada tanah yang menganga. Jadi bangunan itu tertelan, manusia itu tertelan oleh tanah yang menganga tanpa ada pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sesuatu yang terjaga itu adalah bagian daripada penderitaan menjelang hari kedatangan Tuhan. Jadi menjelang hari kedatangan Tuhan ada tanda-tanda penderitaan, bukan tanda-tanda sukacita. Dan tanda-tanda ini akan dilihat oleh orang percaya dengan tidak gemetar. Tetapi dia akan mengingat firman, oh iya, itu bagian daripada firman Tuhan. Dan awal dari satu penderitaan. 21.000 atau di atas 20.000 itu meninggal bukan sedikit. Itu yang terdeteksi. Yang belum tercatatkan masih banyak. Diperhitungkan masih ribuan. Jadi berarti 21.000 itu sudah penduduk satu kota dengan kepadatan tertentu masuk ke dalam tanah itu. Tertimbunkah atau ditelan oleh nganga tanahkah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu bagi orang percaya semuanya itu adalah bagian daripada apa yang dipelajari dari firman Tuhan. Bukan sesuatu keheranan, tetapi adalah penggenapan firman Tuhan. Ada tanda-tanda penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman semakin maju, oke. Tapi ingat, tanda-tanda penderitaan itu akan semakin ada. Kita akan mulai daripada awal. Alkitab ini adalah sesuatu yang membuat kita mengingatkan kita tentang sumber pengharapan. Apa yang kita baca di sini menguatkan kita, menguatkan iman kita, bahkan juga menambah pengharapan kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan yang boleh akan membuat kita terlepas, akan membuat kita ternaungi oleh kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahwasanya di Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 ini ada hal-hal pengharapan yang besar. Kalau dikatakan langit dan baru dan bumi yang baru, berarti yang lama akan diselesaikan. Berarti yang lama akan digantikan. Karena yang lama itu menurut ukuran Tuhan harus diganti dengan yang baru. Dia sudah memperhitungkan umur planet bumi ini sampai berapa lama, tapi tidak seorang pun yang tahu kapan penggantinya dan bagaimana caranya. Ini hanya rahasia ilahi yang tidak terselidiki sampai pada hari ini. Orang bisa ke bulan, orang bisa ke Mars, tapi mereka hanya mengandalkan teknologi yang masih di dalam keterbatasan. Kekuatan dan kuasa Allah yang tidak tertandingi adalah sungguh tidak bisa akan dicapai oleh teknologi sehebat apapun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ada satu harapan, ada ayat yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Ada 1814 dalam firman Tuhan ini mengisyaratkan tentang kedatangan Tuhan. Ayat-ayat mengenai itu, mulai daripada perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian baru ada 300 kata, bukan kalimat, mengenai hal kedatangan Tuhan.
Tetapi kedatangan Tuhan tidak semua orang menafsirkan dengan firman Tuhan apa sebagai tanda-tanda. Mungkin di buku yang lain mengatakan tanda kiamat menurut agama A, tanda kiamat menurut agama Kristen. Tapi ini sudah pernah saya khotbahkan, kalau ada yang mengingat, tahun 2008. Tapi saya teringat dengan khotbah ini, bahwasannya tentang kejadian yang terjadi. Apa yang terjadi belakangan ini mengingatkan kita tentang firman Tuhan yang pernah kita baca, sehingga kita tidak kaget dengan situasi itu. Jadi kalau ada di sini, mungkin di dalam yang lain dikatakan 9, tapi yang saya catat ada 10. Saya berpegang kepada catatan yang awal yang saya punya tentang 10 tanda-tanda kedatangan Kristus, dan itu adalah sekalian tanda-tanda hari kiamat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan tentang itu semua. Tapi sebelum itu kita harus mau tahu bagaimana caranya Tuhan datang. Kadang-kadang di manakah akan disambut Tuhan itu? Apakah di tanah kelahirannya? Di Israel sana? Alkitab secara spesifik tidak mengatakan sedemikian. Tapi Alkitab mengatakan dia datang di awan-awan. Tidak sampai ke bumi. Dan semua mata akan melihat ke sana. Apakah dia dari Eropa, apakah dia dari Amerika, apakah dia dari belahan timur, dari belahan barat, semua akan melihat ke sana. Dalam firman Tuhan tidak dikatakan maka besarnya akan seperti ini, sehingga semua akan melihat, tidak ada. Tapi firman Tuhan mengatakan, Matius 24 ayat 30, dia datang di atas awan. Semua mata akan melihat dia datang di sana. Dan kalau ada yang sampai pada hari ini dalam perdebatan tentang Tuhan dan bagaimana Alkitab bisa dirubah, bahwa Alkitab itu tidak berubah dari awal sampai akhir. Kalau dalam perjanjian baru ada di sana Jehovah, maka kata-kata Kristus diganti menjadi Jehovah di situ. Itu juga menyatakan dia adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri. Berani dia mengubah firman yang tidak siapapun bisa mengubah itu. Dia akan mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Maha Pemberi dan mencukupi. Dan ketika krisis ekonomi akan melanda, dia bisa menjamin kehidupan orang yang mengikuti dia dengan memberikan suplai ekonomi. Betapa pentingnya firman Tuhan bagi kita untuk tidak terpengaruh dengan itu semua. Karena itu, ciri-ciri kedatangan Tuhan itu, Yesus itu datang dengan cepat. Dia tidak akan lama-lama di awan itu. Karena kontak roh Allah yang ada dalam manusia hidup, yang seketika akan diubahkan itu menjadi manusia roh. Dan kontak Allah yang adalah roh dengan orang yang terkubur di alam kubur itu, yang percaya kepada Allah, dia akan terkontak dengan sendirinya dan diubahkan seketika dan bertemu menyongsong Yesus yang ada di awan-awan itu. Bapak Ibu Saudaraku, banyak yang menafsirkan seperti kita yang sekarang inilah kita akan bertemu di sorga. Roh Allah itu adalah roh yang ditaruh kepada kita semua. Sebagaimana kita adanya seperti ini, kita akan bisa saling mengenal. Jadi walaupun manusia roh yang akan menyongsong Tuhan itu saling mengenal, karena di situ ada rupa manusia, tetapi yang diubahkan adalah roh
yang di dalamnya Roh Allah itu. Jadi bukan tidak saling mengenal di sana, saling mengenal. Yang berfamili juga bisa saling mengenal di sana. Yang kenal satu gereja pun bisa saling mengenal, walaupun dalam manusia roh. Itu di dalam Matius 24 ayat 26 sampai dengan 27. Yang ketiga, ciri kedatangan Tuhan Yesus itu adalah segala mata dunia akan melihat. Dalam Wahyu 1 ayat 7. Semua akan melihat dari belahan dunia. Wah, sudah datang Allah. Orang percaya diubahkan seperti kilat menjadi manusia roh dan menyongsong kehadirannya. Saya tidak bisa menggambarkan dia di atas kah, dan manusia roh itu ada sedang di bawah mengelilingi dia, lalu terbawa ke Firdaus untuk penempatan sementara. Tapi yang jelasnya menyongsong. Bagaimana menyongsong yang mulia itu dengan manusia yang telah dipermuliakan. Kita tidak dapat menggambarkan itu sekarang dan tidak dapat membuat rekayasa penyongsongan itu. Tuhan sendiri di dalam roh yang akan melakukan itu dalam menyongsong Tuhan di awan-awan. Manusia roh yang roh kita telah diubahkan itu akan menyongsong dia. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kita kekasih dalam nama Tuhan, lalu apa yang terjadi ketika Yesus datang? 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan kebangkitan orang saleh. Eparjolo karena porsiai hehe. Jadi ada kelebihan. Jangan salah. Hehe itu sudah bukan. Didahulukan orang saleh yang berkenan kepada Allah. Jadi bukan sama-sama bangkit itu tidak ada. Firman Tuhan ini saya percayai iya dan amin. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, terangkatnya orang saleh itu dalam menyongsong Tuhan Yesus yang ada di awal-awal. Ya, duluan orang saleh itu bangkit, lalu menyongsong Allah di dalam sukacita. Lalu yang ketiga 1 Korintus 15 ayat 52, orang saleh diubahkan seketika. Jadi karena itu kalau dia masih hidup, datang Tuhan Yesus, sok diubahkan menjadi manusia roh. Orang yang mati yang dalam Kristus diubahkan menjadi manusia roh dan dibangkitkan dari antara yang mati, yaitu orang saleh. Betapa berbahagianya Bapak Ibu Saudara yang senantiasa setia di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, di Turki itu, di situ barang-barang berharga banyak, barang-barang sejarah. Gereja yang 7 itu adalah di Turki. Makanya barang siapa yang wisata rohani selalu berusaha akan pergi ke Turki, walaupun itu negara Islam. Tapi disitulah gereja yang 7 yang ada di Alkitab. Peninggalan-peninggalan sejarah di situ ada. Peninggalan sejarah kekristenan ada. Dan sekarang Islam yang berkedudukan di sana. Tapi apa yang mau kita petik dari firman Tuhan ini adalah sesuatu itu boleh terjadi di mana saja. Kalau intensitas daripada gempa bisa terjadi dari awalnya 1 kali 1 tahun saja di seluruh dunia. Sekarang sudah hampir tiap minggu di tiap negara, termasuk negara kita. Baru saja itu terjadi di Papua, terus Sulawesi dan lain sebagainya. Intensitas keterjadian daripada sesuatu yang menggentarkan manusia itu semakin sering. Apa yang menjadi perhatian kita adalah iman kita. Terjagakah iman kita sampai pada hari ini? Terpeliharakah iman kita sampai pada hari ini? Kita masing-masing harus mengintrospeksi, menjaga hari-hari kita dengan baik untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan yang berhubungan dengan itu, ada pengharapan yang besar yang kita gantungkan kepada Tuhan kita untuk mengisi
langit yang baru dan bumi yang baru itu, yang di dalamnya bersamaan di situ ada Yerusalem yang baru yang Tuhan kerjakan, dan kita harus mempersiapkan diri ke sana dengan iman. Maka ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Di samping kebangkitan orang saleh itu terlebih dahulu, orang saleh itu diubahkan dari fisik menjadi manusia rohani, dan orang saleh itu terangkat. Maka ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwasanya Mesias palsu dan Nabi palsu akan bergejolak. Matius 24 ayat 24. Adakah sampai hari ini Mesias palsu? Ada. Yang membuat satu demonstrasi kehidupan rohani, yang membuat orang terkagum-kagum, penyembuhan yang luar biasa dan lain sebagainya. Bahkan juga berkat yang bisa ditunjukkan kepada khalayak ramai. Dan orang akan terkagum-kagum dengan cara mereka, dan banyak yang terseret. Bintang-bintang itu banyak terseret oleh ekor naga yang bisa melilitnya. Maka kita harus hati-hati dengan perumpamaan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita tidak perlu terkagum-kagum dengan sesuatu kesuksesan besar. Itu adalah bagian daripada proses alam. Bisa terjadi bagi ekonomi, bisa terjadi bagi semua keadaan, bagi semua kemuliaan manusia bisa terjadi. Sangat. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus kita pahami dengan iman, dengan berjaga-jaga. Yang kedua, dalam Matius 24 ayat 6 sampai 7, peperangan akan terjadi. Sampai sekarang tidak henti-hentinya perang antar negara. Syukur kita, negeri kita tidak ada perang, tapi tetap ada pemicunya. Pulau-pulau yang dicatat oleh negara lain itu akan memicu perang. Perairan yang sembarangan akan diambili, kekayaan alam kita itu memicu perang. Lintasan udara yang ada aturan pelintasan itu bisa terjadi. Tapi masih kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih aman, dan kesempatan inilah yang kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Satu kesempatan yang baik ini jangan pernah kita sia-siakan. Supaya apa? Iman kita itu terpelihara dengan baik. Yang berikutnya dalam Matius 24 ayat 7, akan terjadi bala kelaparan. Dunia internasional mengatakan ada tahun-tahun tertentu krisis ekonomi. Negara berutang kepada negara maju dan lain sebagainya, yang berimplikasi kepada rakyat yang ekonominya morat-marit. Bala kelaparan ini akan terjadi, akan ada. Kalau semakin sering terjadi gempa, maka swasembada pangan itu tidak dapat terpenuhi. Daerah pertanian itu akan tandus karena dasar tanah itu sudah tergoyang. Akibatnya semuanya akan mahal. Teknologi akan ditantang membuat satu kemajuan pertanian, tetapi tidak memenuhi kebutuhan yang dianggarkan. Kelaparan ini tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Syukur kita masih bisa makan. Karena itu kita harus berusaha untuk memberi makan jasmani kita, apalagi rohani kita, supaya kita tahan dengan semua hal yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, barangkali di antara kita tidak semua yang pernah makan nasi jagung dengan cara memasaknya.
Tapi semua ini akan mengingatkan tentang keterbatasan. Jadi oleh karena itu ketika kita boleh sampai makan roti keju dan bahkan juga makanan yang enak hari ini, mari lebih banyak lagi bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Akankah itu kembali kepada zaman yang tidak enak? Bisa terjadi karena Tuhan yang membuat sistem alam ini bisa berubah. Maka semakin banyak orang percaya di satu negeri, maka kemakmuran negeri itu terjaminkan. Percayalah kepada Tuhan, karena masih ada di negeri ini orang yang percaya kepada kuasa Allah, maka negeri ini aman diberikan oleh Tuhan. Karena itu kita harus berusaha untuk mengajak untuk orang percaya, supaya apa? Bertambah aman negeri kita. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, doakanlah negerimu, doakanlah kotamu. Jangan hanya kita lagi yang kita doakan, tapi negeri ini, kota kita ini juga kita harus doakan kepada Tuhan. Supaya apa? Ada perhatian Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, sehingga bala kelaparan itu terhindari. Negeri kita ini adalah subur. Saya percaya pemerintah dapat mengelolanya dengan baik. Yang berikutnya adalah wabah sampar. Lukas 21 ayat 11. Sampar itu adalah busung lapar yang sampai pada hari ini sulit pengobatannya oleh para medis. Karena itu kalau kita lihat di dalam televisi, ada di belahan dunia yang lain, ketika mereka bisa berkumpul, lebih banyak lalat yang berkumpul di kerumunan mereka. Nasi yang dibuat di dalam piring itu sudah duluan dihinggapi lalat. Apa tidak sakit yang memakan? Berkerumun lalat itu menghinggapi mereka, sehingga mereka mengalami penyakit yang bertambah-tambah. Makanan yang dimakan bukan menjadi vitamin, karena bersamaan dengan sumber penyakit menghinggapi mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kenapa ini bagian daripada firman Tuhan yang harus kita pahami? Karena bisa ada perubahan dalam negeri di mana saja kita boleh tinggal, kalau Tuhan izinkan. Nah, itu selagi Tuhan berkenan kepada kita, kita harus jaga dengan baik. Selagi Tuhan masih memberikan berkat kepada kita, kita harus mampu bersyukur dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian dalam Matius 24 ayat 7, akan semakin sering gempa bumi. Maka apa yang terjadi di daerah Turki, Suriah itu adalah bagian yang tidak terbaca oleh kita. Banyak polemik yang mengatakan karena mereka mengutuki ini, karena begini dan begini, itu terserah. Tapi saya membaca bukan karena itu, tetapi saya membacanya adalah apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan ini akan terjadi satu persatu, dan penggenapan semua ini, semua orang sudah lelah nanti. Syukur-syukur jangan sampai terjadi semua sekaligus yang 10 ini. Kalau sempat terjadi sekaligus, manusia itu tidak mampu, manusia itu tidak sanggup untuk menahannya. Akhirnya apa? Akan putus asa sendiri. Tuhan tidak mau, walaupun diberikan kehendak bebas kepada kita untuk memilih dan melakukan yang baik, apakah yang jahat, tetapi Tuhan punya pertimbangan yang bisa harus kita rasakan. Jadi kalau ada pada saat ini kesulitan yang bisa kita rasakan, Tuhan sudah mempertimbangkan itu, akan bisa kita rasakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita disebut kamu harus bertahan. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, karena mereka akan diberikan mahkota kehidupan. Jadi setiap pencobaan yang kita alami, pencobaan bisa dari suami, pencobaan bisa dari istri, pencobaan bisa dari anak, pencobaan bisa dari ekonomi, pencobaan bisa dari berbagai hal. Itu
kita harus disebut bertahan. Bertahan dalam arti kata adalah mau mengalah untuk menang. Bertahan dalam arti kata adalah mau merendahkan diri untuk ditinggikan. Karena itu Bapak Ibu, banyak hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita akan mendapatkan mahkota yang dipersiapkan oleh Tuhan, kita harus mampu berbahagia di dalam pencobaan itu. Supaya kita bisa berbahagia di dalam pencobaan itu, apa yang harus kita imani? Tuhan ada yang bisa memberikan kekuatan kemenangan kepada saya. Maka doanya adalah, kuatkanlah saya Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan ini. Kalau kita sudah kuat, maka kita akan berkemenangan. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita dengarkan ini, sampai gempa bumi yang terjadi di mana-mana, itu adalah bagian daripada awal penderitaan. Mereka ada di sana menderita, di belahan bumi yang sebelah sana. Maka hendaknya di belahan bumi yang sebelah kita, hendaknya senantiasa memuji memuliakan Tuhan, menggunakan waktu dengan baik. Yang ke-6 adalah tanda-tanda di langit. Lukas 21 ayat 11. Sampai hari ini ada tuding menuding di antara negara-negara besar. Dikatakan ada balon yang sedang berterbangan, tidak tahu siapa yang punya. Negara maju sebelah sana mengatakan itu adalah buatan orang sana, untuk mengintai kita karena di dalamnya ada CCTV, ada kamera pengintai. Tapi yang lain mengatakan saya tidak punya itu, mungkin punya negara yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau mereka hanya tuding menuding tanpa memperhatikan firman Tuhan, itu yang memicu perang pada akhirnya. Dahulu ada namanya UFO, yang oval itu, dia terbang ke sana kemari. Kalau bintang itu hanya di satu tempat, paling bergeser tidak jauh daripada tempatnya itu karena terjadi pergeseran atau katakanlah rotasi perputaran bumi, maka seolah-olah dia di barat, seolah-olah ada di timur. Tapi ini bergeraknya luar biasa daripada bintang-bintang yang lain. Mereka yang adik kuasa menuduh itu adalah bagian daripada pengintai dan lain sebagainya, yang akhir-akhir ini disebut seperti balon yang bisa terbang ke sana kemari, disebut pengintai. Tapi saya mengatakan bukan. Perhatikanlah tanda-tanda di langit itu, sebagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan ini, untuk bisa menguatkan kita. Maka kalau ada sesuatu yang mengharamkan di sana, ada kadang-kadang awan itu seperti salib, ada kadang-kadang awan itu seperti Alkitab, ada kadang di batu tertentu ada salib yang besar di situ yang menakjubkan, ada kayak Alkitab di situ dan buku-buku suci orang lain. Tapi itu bukan sesuatu yang membuat kita, wah, kuasa Tuhan ada di sini. Fenomena alam itu bisa terjadi di mana-mana. Tapi manusia harus tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tanda-tanda apapun di langit itu mengingatkan kita, warning, supaya kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih nama Tuhan, tanda di bidang ekonomi. Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 3. Di bidang ekonomi ini macam-macam, yang sampai pada akhirnya akan ada pemegang ekonomi tunggal dunia. Maka siapa punya komoditas tidak dapat menjual, siapa punya uang tidak dapat membeli tanpa tanda cap di dirinya. Saya tidak tahu dan saya pun mengabaikan bahwa tanda barcode di barang-barang tertentu itu adalah bagian daripada antikristus. Tidak. Bahwa saya suntikan untuk mematikan vaksin dan lain sebagainya, atau mematikan daripada penyakit, di situ ada suntikan ini dan itu tidak. Saya mengatakan cap itu benar-benar akan cap, dicapkan di lengannya kah, di dadanya kah, di kakinya kah. Tapi saya percaya itu akan terjadi pada akhir zaman,
Karena pada saat itu mereka akan menggunakan kuasa yang besar, kemampuan yang besar, ekonomi yang besar untuk mempengaruhi siapa saja supaya ada menjadi kelompok mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap saya berpegang kepada firman Tuhan. Saat itu akan dinyatakan kepada pengikutnya. Bukan seperti kemajuan ekonomi karena ada di situ ada tanda 666 di situ garis-garis. Tidak. Saya tidak berpedoman ke situ. Tapi stempel yang dimaksudkan di sini pada saat ekonomi, pemegang ekonomi tunggal dunia adalah bahwa mereka menguasai dunia ini dengan sistem ekonomi. Dari mereka bahan-bahan yang dapat kita beli, yang berhubungan dengan mereka, yang bisa belanja kepada mereka. Kalau tidak, maka kita tidak ada gunanya. Uang di kantong kita tidak ada gunanya barang yang kita miliki. Saya percaya di zaman kita ini tidak akan terjadi. Tapi di zaman mungkin 50 tahun ke belakang atau 100 tahun ke belakang ke depan bisa itu terjadi. Tapi kalau sekarang kita bangun iman kita dengan ekonomi yang ada ini saja, kita masih hidup layak dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tanda berikutnya adalah tanda-tanda dalam dunia akhlak. Dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Akhlak manusia itu akan banyak yang aneh-aneh. Dia laki-laki tetapi dia tidak suka laki-laki. Dia perempuan tidak suka dia perempuan. Dan lain sebagainya. Bisa diganti pribadinya menjadi pribadi yang disukainya. Ini mengenai akhlak. Dan banyak hal lain yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang bisa membentengi kita ke dalam dunia akhlak ini? Adalah firman Tuhan. Kesanggupan orang tua tidak dapat akan membentengi. Kesanggupan para pengkhotbah, para penceramah tidak akan dapat membentengi. Tapi kalau firman Tuhan tertanam di dalam diri setiap kita, di dalam diri anak-anak kami, maka akan terbentengilah engkau ke dalam dunia akhlak yang merosotkan akhlak. Karena itu kita bisa berada di mana-mana. Mas tercampak kepada lumpur itu, dia tetap akan mas. Dia boleh ada di mana-mana, tapi nilai keberhargaannya boleh terjadi. Karena apa? Dia adalah anak mas yang mempunyai akhlak yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu, kepada anak-anak kami rajin untuk beribadah memuji Tuhan. Telah firman Tuhan itu dengan baik. Baca firman Tuhan itu di mana saja sudah boleh sekarang. Bawa HP-mu. Kalau kawanmu itu melihat yang lain, tapi engkau bisa membaca firman Tuhan di sana. Kalaupun tidak bisa membaca yang banyak, sedikit baca dan pahami akan firman Tuhan itu menjadi benteng akhlak di dalam kehidupan. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, siapapun kita akan bisa merosot iman kalau kita tidak memahami betapa tanda-tanda akhlak ini akan mempengaruhi daripada setiap orang. Makanya banyak pengkhotbah juga pengkhotbah yang glamor. Banyak pengkhotbah juga pengkhotbahkan Allah kepentingan. Ini adalah mengenai akhlak. Jadi karena itu, teliti itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan aslinya kah? Atau hanya dari nalar pikirannya sendiri? Karena itu Bapak Ibu, betapa pentingnya akhlak ini kita bangun di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah krisis lingkungan global. Apa hubungannya dengan kehidupan orang percaya? Tentang krisis lingkungan global adalah mengenai penjagaan lingkungan. Memang kalau kita tidaklah langsung dengan keadaan ini, tapi lihatlah, ada longsor yang besar di Cina yang langsung mempropandakan kota yang besar.
Selesai kota itu dengan longsor itu tertutup sendiri, entah kemana-mana manusia yang ada di dalam. Kenapa? Terjadi penggundulan besar karena kepentingan sesaat. Padahal Allah mengatakan Dia menciptakan dengan segala isinya, menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Dan manusia diberi hak untuk menjaga, manusia diberi hak untuk memelihara dengan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat Sungai Rokan itu kalau sempat banjir lama baru surut. Sekarang nggak pernah lagi banjir itu. Karena apa? Di hulu sana sudah habis ditebangi kayu, maka tidak ada lagi penimpan air. Maka begitu selesai banjir itu, selesailah sudah. Tidak ada lagi banjir yang bertahan. Artinya tidak ada lagi air yang bertahan sampai lama. Saya khawatirkan itu Sungai Rokan kita ini bisa dia akan sedikit debit air di situ. Karena apa? Penggundulan hutan di atas dan lain sebagainya. Sebenarnya ini tidak urusan kita, tapi berhubungan dengan firman Tuhan ini harus disampaikan supaya siapa yang berkenan untuk memelihara itu, punya hubungan dengan itu, akan terjaga dengan baik. Karena menyangkut air di hilir, air di kita ini yang dapat tercukupi apabila di hulu dapat terpelihara dengan baik. Krisis global, lingkungan global. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita dengarkan longsor di negeri kita bagaimana. Satu kampung itu habis dan lain sebagainya. Ini juga bagian tanda-tanda orang tidak peduli lagi. Kenapa? Yang penting dapat. Apa yang saya dapat, orang lain nanti belakang. Berikutnya adalah yang terakhir adalah penyebaran Injil ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 4. Nah, pada satu saat orang akan bersama-sama dalam penginjilan di seluruh dunia ini. Yang penting berita keselamatan itu sampai. Setelah berita keselamatan itu sampai, maka segeralah Tuhan kita datang. Diterima atau tidak diterima, maka Tuhan akan segera datang. Maka kalau ada nanti penginjilan besar-besaran, di mana-mana ada penginjilan, wah, ini tanda-tanda berarti Tuhan segera datang. Saya juga harus menjaga diri saya. Saya juga harus mendesain diri saya supaya lebih dekat dengan Tuhan, sehingga terpelihara kami, terpelihara hidup kami secara rohani, terpelihara hidup kami secara jasmani, keluarga, dan bahkan juga gereja kita. Jangan lupa kita mendoakan gereja kita supaya semakin banyak orang percaya untuk diselamatkan, mendengarkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Sebab apa yang terjadi ini, kadang-kadang orang tidak peduli. Karena apa? Dia tidak tahu tentang apa yang tertulis dalam Alkitab. Ada aba-aba di situ untuk bersiap-siap. Ada aba-aba di situ untuk menguatkan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.